Kemarin anaknya mama mertua panen cabai rawit super banyak kayak gini dan dia minta dibikinin menu yang spesial. Pertama-tama cabai rawitnya aku siram dulu pakai air panas. Pertama-tama aku siapin 3 cup beras, aku tambahin air, aku masukin bumbu ayam goreng instan, santan, serai, daun salam, kemudian ini tinggal diaduk-aduk aja dan dimasak sampai mateng ya. Setelah itu aku mau kerat-kerat cucunya ikan paus kayak gini, aku kerat-keratnya jadi menyilang, kemudian aku baluri pakai garam. Setelah itu aku mau kasih perasan melon yang udah diulir kayak gini, kita peras-perasin aja dan ini dimarinasi selama minimal banget 1 jam ya guys. Lanjut lagi, di sini aku mau serut-serut timun yang gede-gede banget kayak gini. Setelah diserut-serut, timunnya mau aku potong-potong. Setelah timunnya selesai dipotong-potong, sekarang aku mau goreng cabai rawit yang super banyak ini karena wajannya ini kekecilan, jadi aku mau pindahin ke wajan yang lebih besar. Setelah dipindahin, sekarang biarin dulu cabenya agak matang dan di sini aku mau bentuk-bentuk tomat jadi bentuk bunga yang cantik-cantik banget kayak gini dan aku tambahin cabai yang tadi sudah disiram-siram. Ini cabenya beneran super duper banyak banget. Setelah itu aku tambahin cabai hijau yang besar dan aku masukin tomat yang tadi sudah dibentuk bunga-bunga. Semua bahan ini tinggal dimasak aja sampai benar-benar matang dan kalau udah matang tinggal diangkat lalu tiriskan terlebih dahulu dan aku mau balik lagi ke ikan yang tadi sudah dimarinasi. Setelah dimarinasi itu dicuci bersih dulu terus dilumuri pakai bumbu kuning. Setelah itu aku mau masukin ke dalam daun pisang kayak gini dan jangan lupa sematkan tusuk gigi di atasnya. Karena cabai yang tadi sudah dingin, sekarang aku mau masukin ke dalam alu kayak gini lalu aku tambahin garam dan aku tumbuk. Ini ditumbuknya nggak usah terlalu halus ya guys. Ikan yang tadi dikasih daun pisang, sekarang daun pisangnya dibuka, terus ikannya mau aku langsung goreng di minyak yang udah panas banget. Kalau goreng ikan, minyaknya wajib panas banget kayak gini, supaya hasilnya tuh kering dan gak lengket di wajan gitu ya guys. Setelah ikannya matang, sekarang tinggal diangkat lalu tiriskan. Setelah itu aku mau lanjut masukin daun jeruk nipis ke dalam minyak yang udah panas, kemudian diaduk-aduk dan aku masukin bahan sambal yang tadi sudah ditumbuk. Diaduk-aduk sampai mateng, harus benar-benar mateng banget ya. Setelah mulai mateng, aku mau masukin bawang ungu dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Harusnya bawang merah dan bawang putihnya tuh tadi bareng dihalusin gitu, tapi aku kelupaan ya guys. Terus tinggal dikasih bumbu-bumbu aja. Di sini aku pakein kaldu, garam dan juga MSG secukupnya, kemudian diaduk-aduk sampai berminyak kayak gini. Kita sisihkan dulu, sekarang nasinya udah mateng dan ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya kecampur dan merata. Kalau udah, masukin ke dalam mangkuk kayak gini dan dicetak di piring. Terakhir tinggal disajikan aja pakai bawang goreng, terus masukin ikan yang tadi dan juga timun. Jangan lupa dikasih sambal ya guys. Semoga anaknya dari mama mertua aku suka banget sama menu yang satu ini. Depan mertua aku celingak-celinguk. Guys, buat kalian yang bingung banget cara olah daging sapi, kali ini aku bakalan ngasih tips cara olah daging sapi yang super duper gampang banget. Pertama-tama di sini aku goreng daging sapinya pakai bawang merah sama bawang putih. Dan lanjut di sini aku udah punya singkong yang udah aku parut-parut. Kemudian di sini bakalan langsung aku sangrai. Kalau udah disangrai, di sini aku bakalan langsung tuang ke dalam cetakan yang berbentuk lope kayak gini guys. Nah kalau udah, ini kelapanya tinggal langsung dibukain aja. Buat kelapanya di sini bakalan langsung aku tumbuk sampai bener-bener halus, kemudian tinggal disisihkan. Dan lanjut ke perbumbuan, di sini aku udah punya bawang ungu, cabai warna hijau dan cabai merah. Semuanya aku tuang jadi satu. Nah buat tuanginnya di sini aku dibantuin pakai corong merah cap buaya betina. Sambil nunggu ngukus, di sini aku bakalan langsung potong-potong daging yang udah tadi aku goreng. Ini dipotongnya sesuai selera aja. Kalau dagingnya udah terpotong merata, langkah selanjutnya di sini aku udah siapin daun pisang. Buat daun pisangnya di sini bakalan langsung aku tutup, kemudian aku sematin pakai tusukan sate kayak gini. Berhubung perbumbuan udah mateng, jadi di sini bakalan langsung aku angkat, kemudian tinggal dihalusin aja guys. Di wajan yang berbeda, di sini aku tuangin santan cair sekitar 2 liter aja. Kemudian di sini juga aku siapin bumbu halus. Buat bumbunya di sini aku tuang cabai yang udah aku halusin, kemudian bawang merah, bawang putih. Semua bumbu yang udah dituang ini tuh tinggal langsung diaduk-aduk sampai kecampur merata. Nah lanjut juga di sini aku tambahin rempah-rempah. Gak lupa buat daging yang udah tadi dibungkus daun pisang, ini tinggal langsung dituangin aja ya guys. Dan katanya ini tuh
tips biar dagingnya cepet empuk. Kalau dagingnya udah dituang, di sini aku tuang juga bunga lawang sama aku tuang juga kayu manis. Dan buat singkong yang udah disangrai dan udah diulek, di sini aku tuangin juga dan ditambahin penyedap rasa. Karena proses memasaknya cukup lama, nah di sini aku bakalan bikin dulu sambal ijo. Buat bahannya di sini aku pakai cabai keriting, cabai rawit sama bawang putih, kemudian ditambah tomat. Kalau udah mateng ini tinggal disisihkan dan lanjut di sini aku bakalan langsung goreng baby kentang. Di sini aku gorengnya setengah matang aja guys. Nah kalau misalnya udah tinggal langsung diangkat. Dan kemudian ini tuh tinggal langsung disatuin sama daging yang udah tadi aku bikin sekitar 3 jam. Oke guys, ini dia rendang padang ala DEBM nya udah jadi. Udah scroll banyak nih guys, yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain. Selamat mencoba ya guys, semoga resep kali ini bisa bermanfaat buat kalian di rumah. Kalau udah masuk tanggal tua kayak gini, aku paling suka memasak perteloran kayak gini guys. Aku mau bikin telur balado, mumpung telur di daerahku lagi murah banget. Pertama, olesi terong dengan minyak goreng kayak gini sampai semua terolesi ya. Lanjut dibakar, dibalik-balik sampai semua bagian itu terbakar dan jangan sampai gosong ya. Pokoknya sampai matang dan empuk aja. Kalau udah mateng kayak gini dan empuk, kita angkat. Lalu kupas kulitnya, aku pakai garpu kayak gini pelan-pelan aja karena ini kulitnya tipis banget dan juga terongnya udah empuk ya. Pelan-pelan aja sambil dikuliti sama tangan karena ini panas jadi harus pelan. Kalau udah bersih kita penyet-penyet terongnya kayak gini guys, jadi agak melebar gitu bentuknya. Lanjut aku tumis bawang putih cincang dan juga bawang bombay cincang sampai wangi, sampai bawang bombaynya itu layu ya. Kalau udah matang kita sisihkan dulu. Lanjut aku mau tuang 2 butir telur kayak gini pakai corong merah biar gak tumpah ya. Aku tambahkan garam, penyedap lada bubuk, kecap asin. Aku tambahkan juga bawang bombay yang udah ditumis tadi, daun bawang dan juga cabai merah iris biar makin cantik ya. Lalu masukin terongnya tadi di adonan telurnya. Lalu siram pakai telur yang sisa tadi ya, ini namanya tortang talong guys. Kalau bawahnya udah mateng, diangkat dibalik biar bawahnya itu juga mateng. Lalu aku mau rebus telur, aku tambahkan cuka. Kalau udah mateng, matikan api dan dipukul-pukul kayak gini ya telurnya. Nggak sakit kok karena telurnya udah mateng. Tujuan dikasih cuka biar mudah ya ngupasnya. Lanjut aku mau bikin bumbunya. Masukin tomat, bawang ungu, bawang putih dan juga cabai merah kayak gini. Tambahkan juga minyak biar bumbunya nanti cepet halusnya ya. Kemudian dihaluskan. Kalau bumbunya udah halus kita tumis, tambahkan daun jeruk purut dan juga daun salam. Diaduk-aduk merata kayak gini sampai bumbunya matang. Dan kalau udah mengeluarkan minyak kayak gini berarti tandanya bumbunya udah matang ya guys. Kalau udah matang baru masukin seasoningnya. Aku pakein garam, penyedap, lada bubuk dan juga sedikit aja gula. Aku tambahkan juga gula merah. Lalu diaduk-aduk terus sampai merata, sampai si gula merahnya itu mencair ya. Kalau udah mencair baru masukin telur yang udah kita goreng tadi, diaduk-aduk terus sampai telurnya itu terbaluri sama bumbunya ya. Dan untuk penyajian akhirnya aku cetakin nasi pakai corong merah. Atasnya aku tutupi pakai tortang talong dan aku kasih telur baladonya dan ini udah jadi tortang talong telur balado. Selamat mencoba. Tadi pagi, istri dari besanya mamah mertua datang ke rumah dan pengen banget dimasakin menu yang satu ini. Jadi, tanpa menunggu lama, aku langsung pergi ke pasar, guys. Dan untungnya si abangnya ini masih buka. Langsung aku pesen aja dan di sini aku minta si abangnya juga buat filetin ikannya, guys. Setelah ikannya di file, aku minta si abangnya juga buat potong-potong ikannya jadi bentuk kotak kayak gini. Oh iya, ada yang tahu nggak sih nama ikannya apa? Udah gitu sama si abangnya dibungkus, lalu aku bayar dan bawa pulang. Oke, ikannya udah
di rumah, langsung aku pindahin ke wadah aja. Nah, biar lebih seger aku tambahin beberapa potong es batu. Udah gitu tinggal kita cuci bersih aja ya guys. Nah, sambil nunggu ikannya dicuci, di sini aku beli juga satu papan tempe. Pertama-tama si tempenya ini aku mau iris dari bawah dulu gini. Aku iris jadi 3 bagian gitu. Nah, ini tuh tips buat kalian yang mau potong-potong tempe lebih cepet dan mudah guys. Setelah itu si tempenya aku mau iris lagi dari atas kayak gini. Nah, kalau si tempenya udah jadi bentuk gurita kayak gini, langsung kita potong-potong aja deh guys. Buat kalian yang nebak aku mau masak orek tempe gitu, itu salah ya guys. Tapi di sini si tempenya aku mau rendam dulu pakai air garam. Oke, tempenya kita diemin dulu ya guys, dan lanjut ke ikan yang udah bersih ini. Potongan ikannya ini biar nggak bau amis, aku mau kasih perasan air melon. Nah, tinggal kita balurin aja air melonnya ke semua ikannya. Selanjutnya di sini aku udah siapin wadah bentuk ikan kayak gini, lalu aku mau susun potongan ikan di atasnya. Tapi berhubung wadahnya ini kekecilan, jadi aku mau pindahin ke wadah yang lebih besar. Kemudian aku tambahin bubuk kuning dan garam, lalu aduk, dan di sini juga aku kasih masuk minyak wijen dan putih telur yang dituang pakai corong merah ini guys. Oke, setelah bumbunya semua tercampur merata, di sini aku mau celupin ke bahan kering. Aku satuin ikannya dengan tepung terigu dan sedikit tepung tapioka sampai jadi adonan kayak gini. Nah, si ikannya aku mau bungkus pakai daun pisang kayak gini. Kalau udah terbungkus rapi, kita diemin dulu ya guys, dan lanjut aku mau goreng tempe yang udah didiemin tadi. Di sini aku goreng tempenya sampai kering kayak gini ya guys. Kalau udah tinggal diangkat aja. Nah, masih di minyak dan wajan yang sama, aku mau masukin adonan ikannya. Di sini sama, aku goreng juga ikannya sampai kering kecoklatan lalu angkat. Udah gitu tempenya ini aku mau tumbuk pakai ulekan bebek. Di sini aku tumbuk sampai halus kayak gini ya guys. Nah, selanjutnya tinggal ditumis aja bumbu yang udah aku halusin sebelumnya. Untuk bumbu halusnya cuma bawang merah, bawang putih dan cabai merah keriting ya guys. Nah, di sini juga aku kasih masuk irisan tomat dan bawang bombay. Udah deh, tinggal dimasukin aja tempe dan ikannya. Jangan lupa kasih penyedap rasa, garam dan gula MSG secukupnya ya guys. Masak sampai semuanya tercampur rata, dan terakhir aku mau tambahin daun kemangi kayak gini. Oke, kalau udah mateng, di sini aku mau simpan di atas nasi putih, lalu aku mau bungkus jadi timbal gitu guys. Udah gitu nasinya tinggal dibakar aja sampai kecoklatan kayak gini. Dan ini dia nasi bakar sambal tempe ikan salemnya udah jadi. Selamat mencoba. Sebel banget, udah tanggal tua dan pengen makan enak, tapi di rumah cuma punya tahu putih doang. Kayaknya kalau tahu putihnya dibikin menu yang beda kayak gini, bakalan jadi enak banget deh. Ceplokin beberapa butir telur di atas tahu putih, terus dibumbuin pakai bawang merah, bawang daun, cabai merah, terus kasih garam sedikit aja. Biar rasa tahunya jadi makin spesial, di atasnya aku kasih lada hitam kayak gini. Selanjutnya aku siapin 1 buah sawi putih yang ukuran gede. Ini aku minta di rumah mama ya guys, kalian gak usah bilang-bilang. Aku pisah-pisahin gini daunnya, aku pilihin yang bagus-bagusnya aja. Setelah itu sawi putihnya mau aku kukus. Kalau kalian mau rebus juga boleh banget ya. Ini dikukus atau direbusnya sampai lentur aja. Lalu aku mau siapin 1 buah wortel. Wortelnya aku kupas-kupasin dulu kayak gini. Setelah dikupas dikerat-kerat aja, karena aku mau bikin wortelnya jadi bentuk bunga yang beneran cantik banget. Setelah wortelnya dibentuk bunga seperti ini, sekarang wortelnya mau aku serut-serut. Ini diserut kasar aja pakai parutan kayak gini. Lakukan sampai semua bentuk bunganya habis jadi serutan kayak gini ya guys. Lanjut lagi, di sini aku mau torch bahan-bahan sambal. Ini tuh biar aromanya lebih keluar. Setelah semuanya terbakar, sekarang siram dengan minyak panas. Kemudian api kompornya dinyalain dan diaduk-aduk sampai layu dan matang. Karena tadi masih ada sisa tahunya di sini aku hancur-hancurin. Kemudian aku kasih wortel yang udah diparut, bawang daun, terus aku masukin juga cabai merah. Lalu aku mau campurin dengan tahu yang sudah diciplokin telur di atasnya. Ini tinggal ditumbuk aja sampai semuanya tercampur dengan merata. Kalau udah hancur dan udah merata, sekarang bumbuin pakai kaldu, lada bubuk dan juga sedikit garam. Masukin 1 sendok makan adonan di atas sawi yang sudah lentur, kemudian digulung-gulung. Kalian bisa lihat stepnya di video ya. Lakukan cara ini secara berulang sampai semua bahan isi dan bahan kulitnya habis. Dari 1 resep ini jadinya beneran banyak banget loh guys. Setelah semuanya selesai, sekarang tinggal dimasukin aja ke dalam kukusan yang sebelumnya udah aku panasin. Masukin aja sampai semua gulungan sawi dan tahunya ini habis. Setelah itu jangan lupa ditutup dan kukusnya nggak usah lama-lama, kurang lebih 15-20 menit aja. Sambil tunggu kukusan matang, di sini aku mau tumis dulu bawang bombay sampai layu. Setelah itu masukin bawang putih yang sudah digeprek dan masukin juga daun jeruk, kemudian diaduk.
Kalau sudah diaduk, sekarang masukin bahan sambal, kemudian diaduk-aduk lagi sampai dia tuh bener-bener mateng dan ngeluarin aroma harum gitu. Pokoknya sampai berminyak kayak gini ya guys. Setelah mulai berminyak, sekarang tambahin secukupnya air. Setelah itu aku mau bumbuin pakai kaldu, lada, dan juga MSG secukupnya aja. Tambahin juga sedikit gula pasir dan jangan lupa koreksi rasa ya. Terakhir tambahin bawang daun yang sudah dipotong-potong. Sambal ini tinggal dituangin aja di atas roll sawi tahu yang tadi sudah dibikin. Biar makin cantik, atasnya aku mau kasih wijen ya guys. Beneran deh, ini cemilan low budget yang wajib banget kalian coba. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Guys, aku baru tahu kalau singkong busuk kayak gini cocok banget buat dijadiin ide jualan. Caranya gampang banget. Buat singkong yang udah ditumbuk, di sini bakalan langsung aku kukus pakai alas daun pisang. Kukus sekitar 10 menit. Nah, sambil nunggu ngukus, di sini aku bakalan bikin tepung beras, guys. Buat bahan utamanya di sini aku udah siapin beras. Nah, buat tuang berasnya di sini aku susun kayak gini, guys. Kalau udah ini beras tinggal langsung diaduk-aduk dan jangan lupa ditambahin daun pandan. Sangrainya pakai api kecil. Nah, di sini aku bakalan tutup dulu sekitar 5 menit. Kalau udah ini tuh tinggal langsung diangkat aja ya guys. Dan lanjut di sini buat ngehalusinnya aku bakalan pakai Mito BL100 yang super duper magic banget. Buat beras yang udah disangrai di sini aku tuanginnya pakai corong merah ya guys. Di sini tuh biar mempermudah. Nah, kalau udah kayak gini ini tuh tinggal langsung dihalusin aja. Kalau udah halus tinggal langsung disisihkan. Kemudian singkong yang tadi ini berhubung udah mateng juga, tinggal langsung diangkat dulu ya guys. Sambil nunggu dingin, di sini aku bakalan masak dulu santan cair yang udah aku siapin guys. Buat santan cairnya di sini aku masak sampai mendidih. Nah, kalau misalnya udah mendidih, ini tuh jangan lupa dikasih daun pandan. Buat singkong yang udah dikukus tadi, di sini aku halusin pakai chopper. Nah, kemudian tinggal langsung dituang ke dalam baskom. Jangan lupa tuang sekitar 100 gram tepung beras yang udah tadi dibikin dan dituang juga sekitar 50 gram tepung tapioka. Jangan lupa juga tambahin 1 saset vanili. Kemudian di sini aku bakalan tuangin gula putih. Ini tinggal langsung diaduk sampai bener-bener merata. Nah, kalau misalnya udah diaduk, ini tuh tinggal langsung dituangin aja sekitar 250 ml santan cair. Aku tambahin secukupnya perasa daun pandan. Nah, udah kayak gitu ini tinggal langsung diaduk dan disiapin wadah anti panas kayak gini. Di sini aku bakalan tuang sekitar 2 lapis. Nah, jadi buat tuanginnya di sini aku sedikit dulu dan ini tuh tinggal langsung dikukus aja ya guys. Buat lapisan kedua di sini aku pakai santan cair, tepung beras sama tepung tapioka. Buat takarannya ini disamain sama takaran yang awal. Nah, kalau misalnya udah ini tuh tinggal langsung diaduk sampai bener-bener kecampur merata aja. Dan lanjut buat lapisan kedua ini tuh tinggal langsung dituangin aja di atas layer yang tadi ya guys. Seperti biasa buat mempermudah di sini aku dibantuin corong merah. Nah, kalau misalnya semuanya udah dituang, ini tuh tinggal lanjut dikukus. Ini tuh prosesnya cepet banget loh guys. Nah, kalau misalnya udah dirasa matang, ini tuh udah siap disajikan. Dan buat singkong yang udah busuk, ini disulap jadi cemilan yang super duper enak banget. Selamat mencoba ya guys. Semoga